Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya guys. Kali ini saya akan mencoba menerangkan tutorial bagaimana caranya membuat tematik, baik itu poin tematik ataupun rank tematik di aplikasi QGIS. Nanti juga akan saya terangkan juga bagaimana cara untuk menampilkan legend hasil tematik kita guys. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Saya pakai QGIS versi 3.20.3 guys. Nah, setelah masuk ini kita bikin new project aja. Di sini kita masukkan aja mapnya. Bisa pakai di HCM. Di sini tuh dari plugin yang kita install ya. Di base map pakai bisa saya pakai Google Map. Terus saya akan coba dulu untuk buat tematik by point di area Cimaung, yaitu untuk tematik desa yang ada di Cimaung ya guys. Kita masukkan dulu datanya. Ini data desa yang ada di Cimaung. Zoom to layer. Nah, di sini tuh terdapat datanya guys. Ada desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, region, dan longlatnya. Kita coba untuk tematiknya. Pertama di sini di file yang kita masukkan, kita klik kanan, kita masuk ke properties. Di sini kita pakai simbologi. Di simbologi ini di sini kita pakai yang kategoris ya. Kita garis terus ininya dipakainya yaitu pakai data desa. Nah, di sini ini random color aja. Di sini otomatis kita pakai classify ya, biar otomatis saja. Yes. Nah, di sini sudah otomatis muncul desa-desanya sekaligus warna-warnanya untuk membedakan tiap desanya. Untuk all other value ini kita delete saja. Kita apply. Nah, ini sudah jadi guys. Ini untuk tematik yang by point ya, by unique value. Tiap polygon ini tuh yang kita pakai datanya itu data desa. Bisa juga misalkan kita mau tambah label, masuk lagi properties, kita masuk ke label. Kita labelnya pakai single label aja, pakai file ininya datanya data desa juga. Di sini kita bisa di set juga untuk teksnya, untuk fontnya. Misalnya saya pakai Calibri saja ya. Calibri stylenya gimana? Saya biasanya bold. Untuk size-nya ini saya merekomendasikan mending point untuk memakai poin saja ya. Kalau poin di saat kita zoom out atau zoom in, dia itu tetap terlihat beda dengan settingan meter.
semakin kita zoom out, semakin dia nggak bakalan muncul di mapnya. Cukup saja saya pakai 8. Colornya saya pakai warna merah, warna kesukaan saya guys. Terus untuk buffer tuh jadi di tulisannya tuh ada kayak glow gitu lah. Glow gitu saya pakainya poin aja. Saya pakai 2 aja. Kita apply. Nah, terus untuk posisinya distance-nya 0 aja lah, udah ikut defaultnya aja dulu. Ini guys, ini untuk tematiknya. Warna oranye untuk Cempaka Mulia, merah Mekarsari, biru Cikalong, Cipinang dan sebagainya. Terus kita coba untuk tematik by rank ya. Jadi misalkan si data itu dari satu titik itu, misalkan dari beberapa titik itu ada data yang berbeda-beda kan, banyak, misalkan value-nya tuh uniknya tuh banyak. Kalau kita dibikin poin kan pasti banyak banget untuk klasifikasinya, makanya kita dibikin rank aja. Untuk rank kita coba ya, ini kita hide dulu aja. Ini saya pakai data traffic way daerah Cimaung ya, kita masukkan. Nah, kita zoom in aja. Nah, di sini tuh ada data ID, time, dan kecepatan. Jadi saya mau mencoba membuat tematik tingkat istilahnya tingkat kemacetan di jalur ini dengan menggunakan kecepatan. Berarti semakin rendahnya kecepatan disinyalir di jalan itu sedang terjadi kemacetan gitu loh. Intinya simpelnya. Yuk kita coba. Kita bisa di sini di filenya kita klik kanan, kita properties. Nah, di properties ini kita masuk simbologi. Di simbologinya pertama untuk rank ya. Untuk rank tuh kita perlu graduate dulu. Nah, graduate misal kita pakai value-nya kecepatan. Simbolnya simple simbol aja lah, pakai yang dark ini. Oke. Post precision-nya itu precision tuh di 0 aja. Lebih baik di 0 biar lebih akurat dengan data kita. Terus di sini class-nya saya bikin 4 aja lah. Nah, di sini tuh ada otomatis dari sistemnya tuh membuat classify 4 rank ini ya. Dari 0 sampai 8 ini tuh otomatis kalau di sini kalau pakai graduate. Cuman kita butuh graduate itu untuk menambahkan data classify ini guys. Jadi classify ini muncul. Nah, kalau kita langsung pakai rule base, dia tuh nggak bakalan ada data classify ini. Nah, setelah dari sini kita pindah ke rule base. Nah, otomatis di rule base itu si data classify yang dari gradient itu otomatis masuk ke sini. Nah, di sini di rule base kita itu bisa mengedit manual untuk file, untuk rank-ranknya ini, terus untuk simbol-simbolnya kita bisa edit manual guys. Kita coba edit satu-satu ya. Misalkan saya mau bikin 0 sampai 10 km itu merah, misalkan itu berarti macet parah. Untuk kita cobalah satu-satu ya. Di sini kita masuk ke ini, edit current rule. Nah,
Jadi sekarang dulu kita bisa merubah labelnya, misalkan dari 0 sampai 10 kmh. Ini filternya, nah, samakan juga ya, 0 sampai 10 kmh. Kita rubah untuk simbolnya. Saya nggak ngerubah simbolnya, cuma saya mau merubah warnanya aja. Terus untuk size nya mending kita pakai poin aja ya, biar kita zoom in zoom out dia tetap muncul. Ukurannya cukup 8 aja lah. Fill color kita kasih warna merah. Warna merah. Terus ke bawah lagi. Untuk garis ini, jadi di simbol itu tuh ada garis ya, atau yang disebut apa ya namanya, shape line mungkin. Ini tuh bisa kita rubah. Klik dulu shape marker. Untuk solid line kita nggak kasih garis aja lah, biar merah. Untuk stroke colornya saya pakai transparent stroke color aja. Oke. Terus untuk yang kedua kita edit lagi. Ini misalkan dari 10 sampai 20 km per jam. 10 sampai 15 aja lah, sampai 15 km per jam. Di sini juga jangan ubah-ubah ya, biar sesuai antara data ini dengan label yang kita buat. 10 sampai 15 km per jam. Untuk markernya saya pakai poin, pakai ukuran 8. Untuk warnanya warna oranye saja lah. Warna kuning. Oke. Stroke colornya saya pakai transparan, solid line nya nggak pakai. Terus ring berikutnya kita edit lagi, misalkan kita lanjut ya, itu 10 sampai 15 berarti 15 sampai 20 misalkan, atau 15 sampai 30 aja lah. 15 sampai 30 itu udah mulai normal. Marker ini pakai 8 poinnya. Stokernya pakai transparan, ininya saya ganti warna hijau. Oke. Solid line nggak pakai solid line. Oke. Ini berarti juga misalkan 30 sampai di sini sih paling cepat cuma 65 ya, kita bikin ke 80 aja lah.
Kalau di jalan bisa juga sampai 100 berapa lah, tergantung aktual di jalan. Misalkan bisa sampai 200 km per jam, paling mati itu orang. Coba silometernya 8 warna biru. Stroke colornya transparan aja, solid nano. Oke. Ini belum, kayaknya namanya belum. Nah, nggak jadi. Kita kita apply. Nah, oh ini salah, belum dirubah, pantas ada yang bolong. 30 sampai 80 play. Oke. Berarti untuk di area merah ini disinyalir ini ada terjadi kemacetan. Nah, ini udah jadi. Kita bisa untuk style ini ya. Untuk style ini tuh bisa kita simpan, jadi di suatu saat kita mau pakai lagi untuk rule base ini, kita bisa tinggal load aja. Misalkan kita style, kita simpan, save style, kita pilih filenya, penyimpanan di mana, misalkan di test tadi, misalkan tingkat kemacetan, simpan di sini. Oke. Jadi misalkan kita mau load, tinggal kita misal mau pakai ini lagi, kita tinggal load aja. Contohnya seperti ini ya. Kita masukkan lagi traffic ini. Nah, ini kan masih biasa aja. Kita tinggal masuk properties, simbologi di sini, stylenya kita tinggal load style aja. Load style file tadi ini. Load style. Otomatis apply, oke. Otomatis dia langsung mengikuti tematik yang kita simpan ya. Selanjutnya, gimana caranya untuk tematik ini? Tematik di sini muncul, legendnya muncul di map ini. Pertama saya coba dulu dari yang poin ya. Sebenarnya sama aja sih. Kita coba dulu yang poin ini, Kecamatan Cimong ini, set. Nah, jadi kalau di sini, kalau di QBGIS itu nggak bisa kita masukkan legend di map online ini, nggak bisa. Jadi kita itu harus menambah layout, buat print layout di sini ya. Ini kita klik, misalkan kecamatan. Oke. Nah, ini kan kosong ini, kita tinggal add map aja, dia otomatis ngikut QGIS di sini, guys. Tampilan di sini otomatis ngikut di sini. Kita add map. Oh, ini add map. Sorry. Sampai pojok. Dia otomatis memasukkan map yang di sini. Untuk legendnya kita di sini guys, kita tahu add legend. Kita add legend. Nah, misalkan di sini kita tambah legendnya. Nah,
Ini kenapa semuanya masuk ya? Kalau soalnya di sini auto update-nya tercentang. Kita uncentang saja. Jadi kita hapus aja yang nggak perlu, misalkan ini hapus, ini hapus, juga map hapus. Nah, otomatis. Terus di sini juga kita bisa setting-setting untuk misalkan subheader ini mau bukan Kecamatan Cimaung misalkan, kita rubah di sini data desa Kecamatan Cimaung. Otomatis ini rubah ya ke bawah. Nah, ini untuk merubah ukuran huruf sini ya, font. Sini tuh untuk ini tuh disebutnya subgroup heading. Nah, yang dirubah itu di sini subgroup heading ini. Kita misalkan pakai bold, terus kita naikin ukurannya menjadi 14. Oke. Nah, terus untuk alignmentnya bisa center, bisa right, bisa left. Nah, misalnya seperti ini, kalau right dia pindah ke kanan, saya pakai left saja. Kita pasin dulu. Terus untuk item ini juga bisa dirubah. Sini, misalnya kita pengen bold, tapi kurang enak kalau bisa udah regular aja lah. Nah, ukurannya bisa diperkecil juga. Nah, terus si legend kotak-kotak ini tuh bisa dirubah ukurannya. Di simbol bisa ini untuk wide tuh untuk lebar ya, tuh semakin tinggi semakin panjang. Kalau ini untuk heading tuh ketinggiannya semakin gede semakin tinggi si kotaknya. Saya mau bikin seperti ini aja. Untuk spacing saya bisa pakai yang ini, yang subgroup heading. Kita tambah biar ada jarak. Terus untuk legend ini, legend itu antara subheading dengan kotak ini ya, ini saya kurangin biar ke atas. Nah, bisa diatur-atur lah gimana selera teman-teman aja untuk ini. Udah jadi kan, ini bisa kita set export as image aja. Kita bisa ke format image semuanya, bisa di PJPG, bisa ke PNG. Kita coba buka hasil eksportannya. Nah, di sini hasil. Terus saya akan coba juga untuk yang rank tadi. Kalau rank tadi kan enaknya itu di legendnya itu muncul konnya. Misalkan kita mau mengkalkulasikan presentasi dari legendnya, maka kita butuh hasil konnya kan. Nah, untuk ini caranya seperti ini guys. Ini biasa kita zoom out dulu, zoom in dulu maksudnya. Terus print layout. Misalkan ini traffic Cimaung.
kita add mark. Nah, otomatis seperti tadi mengikuti tampilan yang ada di QGIS. Kita add legend. Add legend di sini aja lah. Kita auto update-nya kita uncentang. Saya stupid content biasanya saya uncentang juga. Terus untuk ini kita hapus. Kita nanti mau kita hapus, Google Map hapus. Nah, ini perkecil aja, atur aja. Untuk ini, untuk rank ini kan biasanya dibutuhkan juga data konnya ya. Kita tinggal mencet ini guys. Di topik which mau kita klik ini. Nah, otomatis dia menghitung kon antara ring sesuai dengan legendnya. Misalkan 0 sampai 10 dia ada 46 titik, 10-15 dia ada 12 titik, dan seterusnya. Bisa kita atur lagi, misalkan untuk ininya, fontnya, misalkan ini udah, misalkan cukup, udah. Untuk sebelumnya kita bold aja, di lab aja. Untuk spesi legend itu subheading kita rapikan lagi. Terus untuk posisi urutan ranknya bisa kita atur lagi. Misalkan si Ino ini pengen di bawah, ke bawahin. Ini paling atas ke atas, ini ke bawah. Wah, bisa kita atur seperti ini guys. Sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya dalam menggunakan aplikasi QGIS ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. See you on the next video guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.